Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Ananda Paskaninggolan, NIM 119130016 dari Prodi Teknik Elektro 2019. Di sini saya akan menjelaskan tugas besar atau project learning base dari mata kuliah PLC SCADA Modern. Itu membuat program sistem SCADA. Oke, di mana ini merupakan rangkaian desainnya atau bisa disebut dengan sebagai HMI. Seperti ini desainnya. Sini ada operator atau sebagai manual analog sebagai jika kita ingin menghidupkan atau menjalankan program. Oke, di sini ada beberapa komponen atau port. Itu bisa kita lihat. Sebentar. Oke, di sini ada sensor, ada ketiga sensor di sini. Jadi dia menyortir barang dengan berdasarkan ketinggian, yaitu ada pendek, sedang, dan tinggi. Nah, di mana sensor 1 itu akan mendeteksi box yang tinggi, sedangkan sensor 2 itu akan mendeteksi box yang sedang, dan sensor 3 akan mendeteksi box yang pendek. Oke, di mana di sini juga ada pendorong untuk mendorong kotaknya untuk menuju tempat sortir. Oke, mungkin bisa saya langsung ke diagram leader. Oke, di sini saya akan menjelaskan secara bertahap. Oke, di mana dia ada tombol start dan tombol stop. Bisa dari software ini. Oh, ini merupakan software WinSPS S7. Sedangkan yang tadi ini merupakan software Factor IO, di mana dia merupakan software PLC yang biasa digunakan oleh PLC Pro untuk memprogram PLC maupun SCADA dalam produksi atau sistem industri. Karena dia fiturnya sangat bagus karena bisa 3D, desainnya 3D, tapi mungkin sedikit rumit untuk pendesainannya. Sedangkan di sini merupakan software WinSPS S7 ini untuk memprogram maupun memonitoring ataupun sistem SCADA-nya ke dalam software PLC tadi, karena ini merupakan software yang bisa mengkonfigurasi programming ke dalam software Factory IO tanpa menggunakan PLC, karena beberapa mahasiswa dan saya sendiri belum bisa membeli PLC. Jadi saya menggunakan software ini untuk mengkonfigurasi programnya ke dalam software Factory IO. Nah, sini hanya program sederhana, ada start, ada stop, dimana jika ini di-end-kan ke stop, tapi dia di-on-kan ke conveyor 1, dan sebagai outputnya itu conveyor 1 akan menyala jika dinyalakan tombol start. Dan kemudian ketika conveyor 1 itu berjalan, sensor pertama pada untuk mendorong box tadi itu aktif dengan normally close untuk mengaktifkan sensor kedua. Jadi ini begitu juga dengan seterusnya, conveyor 1 menyalakan sensor kedua dan conveyor 3 akan menyala. Jadi dia berurut. Jika conveyor 1 aktif, maka sensor 1 aktif, conveyor 2 aktif, sensor kedua aktif, baru conveyor 3 aktif, lalu sensor terakhir aktif. Jadi dia berurut. Oke, di mana jika seperti tadi, ini kan
ketika misalnya seperti ini. Ketika si sensor 1 mendeteksi box yang tinggi, dia akan open namun akan meng-close conveyor 1 sehingga ketika sensor 1 yang mendeteksi box tinggi ini aktif, maka conveyor 1 akan berhenti seketika dengan jeda yang diberikan nanti kita bisa lihat di pada factory I/O. Kemudian pendorong ataupun pushnya itu push box, dia akan aktif dan mendorong box keluar atau ke tempat sortir. Lalu dia akan kembali ke tempat semula dan conveyor 1 akan berjalan lagi. Begitu juga dengan seterusnya. Jika sensor kedua mendeteksi box yang sedang, maka conveyor 2-nya akan berhenti, lalu dia akan mendorong box yang berukuran sedang. Oke, mungkin begitu saja sampai seterusnya. Kemudian kita kembali ke factory I/O, di mana ini merupakan fitur penting yaitu drive seperti yang telah dijelaskan pada mata kuliah minggu sebelumnya ataupun presentasi. Drive ini sebentar agak nge-lag. Oke. Nah, ini kami menggunakan MHJ karena software WinSpace S7 ini milik MHJ. Oke, di sini inilah seperti yang saya jelaskan tadi, dia berfungsi untuk mengkonfigurasi atau menghubungkan port ke dalam sistem. Seperti ini ada pendorong, dia sebagai output, di mana ini merupakan input dan ini outputnya. Ada start, ada stop, ada sensor box yang pertama yaitu untuk tinggi, sensor kedua, sensor ketiga itu tinggi, sedang, dan rendah. Di sini ada conveyor 1, conveyor 2 sampai 4 di mana ini semua berukuran 2 meter. Dan ada output yang pertama itu pendorong box 1, pendorong box 2, pendorong box 3. Dan ini untuk penghilang atau removernya dari kotak biar dia tidak terlalu berantakan. Jadi ini merupakan drivernya atau konfigurasinya tadi. Ini konfigurasinya, kita bisa inputkan. Dan jika sudah dikonfigurasi, kita kembali lagi ke WinSPS, di mana di sini kita hubungkan lagi, di mana seperti yang di program tadi, tombol start kita buat alamatnya 0,0 karena di factory I/O drivernya ada di 0,0 sampai seterusnya. Ada stop dengan alamat seperti berikut, bisa kita lihat berurut. Oke, setelah itu mungkin bisa kita langsung aktifkan. Pertama kita load. Maaf, mungkin laptop saya akan sedikit nge-lag. Dimana mungkin software ini sistem SCADA-nya belum terlalu efektif karena software ini jarang dipakai. Jadi jika membuat sistem SCADA-nya dia memerlukan hardware station atau penghubung ke PLC. Namun karena saya belum punya PLC, jadi saya menggunakan simulator doang. Jadi hanya bisa untuk memonitoring. Mungkin ini bisa disebut dengan sistem SCADA karena dia bisa melihat di mana yang aktifnya. Oke, jadi nanti kita coba. Dia agak sedikit nge-lag. Mungkin kita coba lagi. Saya keluarkan sebentar.
Bentar. Oke, sudah kembali, tapi masih agak nge-lag atau delay sedikit. Mungkin bisa kita tunggu sebentar. Oke. Dimana di sini untuk timer ataupun kotaknya bisa kita atur di sini. Dengan kita buat ngatur, kotaknya itu akan berjalan sebanyak 99 kotak. Mungkin bisa kita jalankan. Oke, kita hapus sebentar. Masih nge-lag. Oh, ini belum di running. Kita lupa monitoring tadi. Oke, mungkin bisa langsung. Oke, maaf, kita buat sebentar. Oke, kita coba lagi. Kita agak sedikit nge-lag karena beberapa laptop mungkin agak berat untuk software seperti ini. Dia ada kotak kecil atau kotak sedang. Dia akan mengambil kotak kecil saja. Dari software ke software, ada kita lihat dia mendorong dia bisa angka di motornya. Maaf, di sini ada sedikit kesalahan. Mungkin bisa dipercepat. Kurang